Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati at-talabah anakumullah ta'ala jami'an. Insyaallah nuwasil darsana fi kitab at-tauhid wa bahthuna ma zala fi syirk al-akbar wa anwa'ihi. Nadkhul ila Naw' Rabi fi syirik al-akbar. Kita masuk ke pembahasan keempat dari syirik kebesar, yaitu syirik al-mahabbah, ya, syirik dalam kecintaan. Dzalika bi an yuhibba ma'allahi ghairah, yaitu dengan mencintai bersama Allah selainnya. Jadi orang yang syirik dalam mahabbah ini ketika ia mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Kamahabbatihi lillahi aw asyad aw aqal, sebagaimana ia mencintai Allah asyad aw aqal, dia sangat cinta atau tidak. Wali annal mahabbah mustalzimatu li ghayati dzul wal khudu, dikarenakan kecintaan itu mengharuskan seseorang li ghayati dzul, untuk tunduk setunduk-tunduknya, wal khudu, dan juga patuh. Kama qala ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan di antara manusia terdapat orang-orang yang menjadikan selain Allah andada, ya, tandingan-tandingan, yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, ka hubbillah, sebagaimana ia mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman dia akan cinta, ya, sekali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, hadhil mas'alah jamilah ma yata'allaqu bil hub. Jadi ini masalah yang sangat-sangat bagus, ya, masalah kecintaan. Kalau zaman sekarang, ya, Masya Allah, banyak sekali orang yang terpedaya dengan dunia, sehingga ia lupa bahwasanya ada Rob yang harus benar-benar kita cintai. Banyak dari anak-anak zaman sekarang yang begitu cintanya dengan HP-nya, dengan gamenya, ya, sampai ia lupa kewajibannya kepada Allah Ta'ala, ia lupa dengan kewajibannya untuk belajar dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikatakan, ya, orang-orang yang cinta terhadap dunia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bisa termasuk salah satu orang yang telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, walaupun syiriknya belum masuk ke syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dalam ketaatan, dalam keluar dari Islam, ya, akan tetapi kecintaannya tersebut sudah melalaikan dia. Nah, ini, ya, yang menjadikan dia jatuh ke perbuatan dosa. Adapun untuk syirik, ya, kecintaan yang bisa menimbulkan kesyirikan adalah kecintaan yang benar-benar ketika di dalamnya terdapat al-dzul wal khudu, ya, kepatuhan dan sifat tunduk, ya, seperti kalau kita misalnya cinta kepada hal-hal yang gaib, ya, seperti orang dukun misalnya, dia cinta kepada jin, dia tunduk patuh kepada jin, ya, bahkan yang parahnya lagi dia mematuhi perintah-perintah jin, ya, dia disuruh misalnya bikin sesajen dan lain sebagainya. Nah, ini, ya, kecintaan seperti ini yang betul-betul masuk ke dalam kategori syirik akbar, ya. Adapun kecintaan seseorang terhadap dunia misalnya, ya, misalnya cinta kepada mobil, rumah, dan lain sebagainya, ini bukan kecintaan yang mengeluarkan orang dari agama Islam, akan tetapi ini bisa berakibat buruk kepada psikologi atau keimanan seseorang. Taib yang kelima, syirkut ta'ah huwa musawah ghairillah billah, yang menyamakan antara selain Allah dengan Allah Ta'ala fi tasyri'il hukum, dalam pensyariatan hukum, ya, idil hukum huwa hakkun min hukukihi, yang mana hukum itu merupakan hak dari hak-haknya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ada hukum kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu dzalika alladziina yuti'una ulama'ahum wa masyayikhum fil ma'siyah. Begitu juga orang yang taat kepada guru-guru mereka, ulama mereka, masyayikh mereka dalam kemaksiatan. Ini tidak boleh. Mastihlali dzalik, ya, dengan memperbolehkan hal-hal yang haram tersebut. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, kemudian ruhban, orang-orang alim mereka, arbaban, tandingan-tandingan selain Allah, wal masih ibn maryam, dan begitu juga Isa bin Maryam, wa ma umiru, dan tidaklah padahal mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah wahdah, ya, Allah semata. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka syirik, ya, yang mereka syirikatkan. Dan inilah ya perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, yang mana ketika mereka disuruh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mereka malah berpaling mencari hukum-hukum selain hukum Allah. Supaya apa? Ya, supaya mereka tidak terbebani dengan syariat, ya, na'udzubillah min dzalik. وقد فسرها النبي في حديث عدي بن حاتم سنن الترمذي بطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. Dan dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Hatim Sunan Tirmizi, bita'atihim, taat kepada mereka, fi tahlilil haram, dalam menghalalkan yang haram, wa tahrimil halal, dan mengharamkan yang halal. Faman idda'a anna li ahadin haqqut tasyri' faqad kafar. Maka barang siapa yang mengklaim pada seseorang itu terdapat hak untuk mensyariatkan sesuatu, maka ia telah kafir bima unzila min indillah, terhadap apa-apa yang telah diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang intinya santriwan-santriwati sekalian, yang namanya hukum itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada hukum yang berhak kita taati kecuali hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana dengan negara kita misalnya, yang hukumnya tidak berhukum dengan hukum Allah? Tentu dalam hati kita harus ada penolakan dengan hukum ini. Ya, kita tidak membenarkan hukum ini, yang benar cuma hukum Allah. Akan tetapi li ajrid darurah, ya, dikarenakan keadaan yang terdesak, maka ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hukum ini, ya kita berjalan dengan hukum yang ada di negara kita. Akan tetapi kita tidak meyakini hukum ini adalah hukum yang benar, ya. Ingat, hukum yang benar cuma hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Taib atau yakfi, kita cukupkan saja, itu masalah tentang ketaatan, ya, ketaatan terhadap hukum Allah. Kemudian syirkul atba, ya, syirik dalam mengikuti, ya, kita baca mengikuti apa? Allah subhanahu wa ta'ala lahul khalq wal amr. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ciptaan dan perkara semuanya di dunia ini. Walahu subhanahu wahda haqqut tasyri', dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri juga yang memiliki hak pensyariatan, wat tahlil wat tahrim. Begitu juga dengan halal dan haram. Jadi masih ada kaitannya dengan masalah ketaatan, ya. Faman ata'a makhluqan, maka barang siapa yang mentaati makhluk, fi tahlilil haram Allah, ya, dalam menghalalkan yang haram, padahal Allah Ta'ala sudah haramkan, ya, dalam menghalalkan yang haram, apa-apa yang telah Allah haramkan, atau tahrim halal halallahu mu'taqadan, atau mengharamkan yang halal padahal itu sudah Allah Ta'ala halalkan,
mu'taqadan dengan keyakinan anna hadzal makhluk bahwasanya makhluk ini lahu tahlil wa tahrim memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan bahwa waqi'un fi syirk akbar maka ia telah terjatuh kepada syirik besar al-mukhriju minal Islam yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, maksudnya di sini masih berkaitan dengan halal haram, kemudian hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi titik beratnya adalah kepada siapa seorang itu menitik beratkan hukum ya. Ketika ia meyakini bahwasanya ada seseorang yang memiliki kuasa untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hukumnya entahkah itu halal atau haram, nah maka ia telah jatuh kepada perbuatan syirik ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba ya, riba. Kemudian ada orang yang dianggap alim ya, kabir, alim yang besar, merupakan seorang yang istilahnya diagung-agungkan di sebuah kota. Nah, kemudian penduduk kota tersebut ya karena ucapan orang ini yang menyebutkan bahwasanya riba itu halal, kemudian ada ya orang-orang di kota tersebut mengikuti orang ini, nah maka orang-orang yang mengikuti orang yang mengatakan riba itu halal, maka dia sudah masuk ke dalam perbuatan syirik besar, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati dalam dalam belajar ya, jangan sampai ketika mendengar sesuatu yang mungkin sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita terus kita ikutin ya, jangan. Karena apa? Karena ketika kita meyakini bahwasanya orang tersebut memiliki hak untuk menghalalkan yang haram, maka kita sudah terjatuh dalam perbuatan syirik ya. Maka hakama Allah taala 'alal yahud wan nasara bisyirk littiba'ihim al-ahbar war-ruhban. Ya, ingat sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum kepada orang Yahudi dan Nasrani sebagai kaum yang syirik dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengikuti pendeta-pendeta dan orang-orang yang mereka anggap alim fi tahlilil wa tahrim dalam masalah halal dan haram, al-mukhalif lima syara'ahullah, padahal itu menyelisih apa-apa yang sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya masih sama dengan yang tadi ya. Taib. Nah, itu tentang masalah syirkul fil atba. Kemudian masalah ketujuh syirkul hulul. Ya, syirkul hulul ini tentang masalah wahdatul wujud. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan makhluknya. Nah, ini biasa permasalahan yang sering disinggung oleh para sufi ya. Bahwa i'tiqad bi anna Allah halla fi makhluqat. Dan ia adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dalam makhluk atau dengan makhluknya. Wa hadhihi aqidah Ibnu Arabi As-Sufi, dan ini adalah akidahnya Ibnu Arabi As-Sufi wa man tabi'ahu fi dhalalatihi, dan orang-orang yang mengikutinya dalam kesesatan. Wa min aqwalihim qatalahumullah, dalam perkataan mereka qatalahumullah, ya Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Wa mal kalbu wal khinzir illa ilahina, dan tidaklah anjing dan babi itu kecuali Tuhan kita, naudzubillah ya, sampai ngomong yang seperti ini. Bayangkan kalbun wal khinzir dibilang apa? Ilah ya. Ini sudah di puncak kedunguan ya. Wa mallahu illa rahibun fi kanisa, dan tidaklah Allah kecuali rahib, pendeta di kanisa ya. Bayangkan ya. Nah, ini akidah hulul ya. Hulul artinya apa? Wahdatul wujud ya, bersatunya Allah dengan makhluknya. Ini akidah yang tidak benar ya, sama sekali tidak benar ya. Bahkan dikatakan Allah itu bersatu dengan hewan, Allah bersatu dengan pendeta dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan syirkut tasarruf ya, syirik dalam
dalam pembentukan ya. Wal i'tiqad bi qudratil anbiya'i was salihin, dia adalah keyakinan ya bahwasanya bi qudratil anbiya, dengan kekuatan anbiya was salihin, ya keyakinan dengan kekuatan anbiya, para nabi was salihin dan orang-orang saleh wal aulia dan para aulia, alat tasarruf untuk menggerakkan fil kaun ya, menggerakkan alam ya. Nah, jadi di sini mengenai tasarruf ya, itu kayak apa ya? Kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar ya, seperti menggerakkan bintang-bintang atau planet-planet. Walaysa hunaka ma yamna'u min an nadhkura as-salihin war rusul bima yastahiqunahu min fadail, dan tidak ada yang bisa mencegah kita menyebutkan orang-orang saleh dan para rasul dengan apa-apa yang mereka miliki dari keutamaan-keutamaan ya. Jadi memang pada dasarnya para ulama ya, orang soleh, apalagi para nabi dan rasul itu memiliki fadilah-fadilah ya, bahkan dinamakan mukjizat dan karamah. Walakin al-mahdur, akan tetapi yang berbahaya, huwa an naj'ala lahum syai'an min huquqillah khassa bih, yang berbahaya kita itu menjadikan kepada mereka ya, menjadikan mereka kita katakan mereka itu memiliki sesuatu yang sebenarnya itu khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala, minal qudrati wat tasarrufi wad dur wan nafa, dari kemampuan, kemudian tasarruf, kehebatan untuk menggerakkan ya alam dan lain sebagainya, wad dur mudarat, an nafa kemudian manfaat Allah Ta'ala ya, yang mana itu adalah haknya Allah Ta'ala. Wa hadhihi minasyirk fir rububiyah, dan ini adalah merupakan syirik dalam perkara ketuhanan ya. Wa hatta kuffar Quraisy lam yaqa'u bihadza syirk ya, dan sampai-sampai orang kafir Quraisy dahulu itu tidak pernah terjatuh ke dalam perbuatan ini. Qala ta'ala wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah ya. Ketika ditanya orang Quraisy siapa yang mengatur seluruh perkara alam ini, mereka mengatakan Allah. Nah, jadi di sini ya terkadang memang ada orang-orang di mana di negara kita ini ya, seperti dukun dan lain sebagainya, itu dianggap memiliki kekuatan untuk bisa mencegah bencana, bala dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada sama sekali ya kemampuan itu. Itu cuma kayak omongan orang saja ya, yang ditempelkan kepada orang yang diyakini bisa seperti itu. Pada dasarnya ya mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa ya. Ya, adapun kalau misalnya terjadi ya, misalnya ketika mbah siapa gitu ya, misalnya dia dengan baca-bacanya bisa mencegah banjir dan lain sebagainya, itu tidak lain adalah kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebenarnya Allah sendiri yang tidak mendatangkan banjir ke tempat tersebut ya, bukan dari kekuatan dukun dan orang-orang yang mengklaim bahwasanya dirinya memiliki kekuatan kekuatan gaib ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9, syirkul khauf wal i'tiqad bi anna ghairallahi ta'ala yadurru wa yanfa' aw at-tasfiyah bain Allah ta'ala wa ghairi fi khasyah ya. Jadi syirik dalam ketakutan itu adalah meyakini bi anna ghairallah, bahwasanya yang selain Allah itu bisa memberikan mudarat dan manfaat, aw at-tasfiyah bain Allah ta'ala wa ghairi, atau menyamakan antara Allah Ta'ala dan yang lainnya fil khasyah, dalam rasa takut ya. Kal khauf min tasarruf ba'dal amwat fil ahya. Nah, jadi tentang masalah khauf ini tentunya rasa takut ini harusnya ya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja ya. Tidak boleh ada
rasa takut di dalam hati kita ini kecuali kepada Allah Ta'ala ya. Illa ya khauf at-tabi'i, kecuali yang namanya khauf yang tabi'i atau manusiawi. Kalau khauf minal hayawan al-muftaris, kecuali takut ya, seperti takut kecuali takut yang tabi'i atau manusiawi, seperti takutnya orang terhadap hewan buas ya, singa, macan dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau takut misalnya takut setan, kemudian takut mati dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Wadzalim waghairihi fajaiz syar'an ya, maka itu boleh secara syar'i ya, takut yang manusiawi. Waqad wasafallah Nabi Musa bil khauf ya, Nabi Musa juga memiliki rasa takut sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas, fakharaja minha khaifan yataraqqab ya. Fakharaja, maka Nabi Musa keluar darinya ya. Ini mungkin cerita ketika Nabi Musa ingin berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akasa hadzal khauf huwa khauful wajib wa khauf min Allah ghayatul khauf wa muntaha. Nah, yang menjadi kewajiban kita untuk takut ialah takut benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ketika kita takut di dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 10, syirkut tawakul wa tafwidul amr ila Allah ya. Tawakal ya, syirik dalam bertawakal. Tawakal maksudnya ialah menyerahkan seluruh perkara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal i'timad alaihi, dan berpegang kepadanya fi tahsilil matalib, dalam mendapatkan yang diminta. Qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kepada yang hidup, yang tidak mati. Bihadza la yajuzu an yakuna tawakkul 'ala ghairillah, dari sini tidak boleh bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Wa minat tawakkul syirki ya, tawakal yang syirik itu al-i'timad bil qalbi ya, dia berpegang teguh dengan hatinya ala ghairillah, kepada selain Allah, fi ma la yaqdir alaihi illallah, terhadap apa-apa yang tidak mungkin sesuatu itu mampu ya kecuali Allah ya. Jadi dia istilahnya yakin misalnya kepada pohon, bahwasanya pohon ini bisa memberikan rezeki. Nah, ini tawakal yang salah. Awil i'tiqad bi anal makhluq yumkin ay yarzuqul makhluq, atau berkeyakinan bahwasanya makhluk itu bisa memberikan rezeki kepada makhluk yang lainnya ya, seperti pohon ya. Orang berkeyakinan datang ke pohon, minta ke pohon atau ke batu untuk diberikan rezeki, jodoh dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Au yamna anir rizq, atau juga mencegah dari rezeki ya. Nah, ataupun misalnya berkeyakinan bahwasanya gara-gara tidak bikin sesajen rizkinya jadi terhambat. Nah, ini juga tidak boleh ya. Yang kita boleh tawakal, berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hunaka ba'dul umur khatirah jiddan yaqulu bihal qail ya, terdapat beberapa perkara yang sangat berbahaya sekali yang sering diucapkan oleh seseorang dan dia tidak tahu, bahwa la ya'lam annahu yusyrik billah, bahwasanya itu bisa menjerumuskan ia kepada perbuatan syirik. Yang pertama, yang ini diantara kata-kata yang sering membuat orang jatuh kepada kesyirikan ya, padahal cuma ngomong aja. Yang pertama, nisbatus syifa lit tabib awid dawa ya, jadi dia menisbatkan atau memperuntukkan kesembuhan itu kepada dokter atau obat, bukan kepada Allah. Nah ya, nah jadi misalnya orang bilang, untung aku datang ke dokter ini, untung aku
minum obat ini. Nah, itu tidak boleh ya. Yang boleh alhamdulillah ya, karena saya berobat dengan wasilah, saya berobat, saya datang ke dokter sini, maka saya dapat obat kemudian bisa sembuh. Nah, kalau langsung mengatakan untung saya berobat, untung saya minum obat, nah itu yang syirik. Kemudian yang kedua, nisbatut taufik fid din awid dunya ila zaka'il abd au ta'ibahu aw ijtihaduhu. Kemudian menisbatkan, memperuntukkan taufik fid din, apa-apa yang dia dapatkan dalam perkara agama atau dunia, ila zakail abd ya, kepada kepintaran seseorang atau jeripayahnya atau kesungguhannya. Nah, jadi kalau mengatakan untung saya belajar ya, untung saya rajin, untung saya bersungguh-sungguh makanya saya bisa lulus. Nah, ini juga tidak boleh. Pokoknya kata-kata untung itu tidak boleh. Semuanya harus disandarkan kepada Allah ya. Kita ucapkan alhamdulillah ya, dengan belajar, dengan taufik ya, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, saya bisa lulus kayak gitu. Kemudian yang ketiga, al-i'tiqad bi anna lil makhluq haqqu sinnul qawanin wa tashri'uha. Ya, meyakini bahwasanya makhluk itu memiliki hak ya untuk menentukan aturan-aturan dan pensyariatan ya. Nah, kalau yang ketiga ini dia istilahnya meyakini ya bahwasanya ada aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Ta'ala ya. Misalnya dia mengucapkan ya, untung untung koruptor cepat di ini ya, untung koruptor hukumannya seumur hidup ya, misalnya kayak gitu, makanya pada jerah ya kan. Koruptor kan pencuri ya kan, pada dasarnya mencuri dalam Islam itu harus dipotong tangan, bukan dipenjara seumur hidup ya. Karena kalau dipenjara seumur hidup itu akan banyak mudorotnya kepada keluarganya, seperti itu. Jadi kalau kita katakan untung ya, hukum koruptor penjara seumur hidup, nah itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, al-i'tiqad bi anna musabbibul maut haditsas sayyara aw khata' fil ilaj walau la dzalik ma haditsal maut wa ghairuha min al-umur syirkiyah falnahdhar minha. Kemudian berkeyakinan bahwasanya penyebab kematian adalah kecelakaan mobil atau kesalahan dalam operasi dan lain sebagainya ya. Kalau tidak ada hal tersebut maka tidak ada yang mati. Nah, ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh. Yang mematikan dan menghidupkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menisbatkan kematian itu kepada kejadian ya. Segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah sudah habis yang mengenai masalah jenis-jenis syirik besar ya. Silahkan dipelajari lagi bukunya ya, dengan mengikuti penjelasan yang sudah Ana sampaikan ya, terutama masalah-masalah yang mungkin agak susah seperti syirkul hulul. Ini maksudnya tadi adalah wahdatul wujud, syirik tasarruf dan lain sebagainya. Lainakum asilah falyatafaddal an tursilu risalah fil majmu'ah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.